Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basiran sebagai peserta PBG UIN Saizu Purwokerto dengan NIM 2411 0408 1674. Saya dari Madrasah Aliyah Mahat Al Zaitun yang berlokasi di Blok Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya sebagai guru di Madrasah Aliyah kelas 10. Saat ini akan mengambil tema pembelajaran perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mari kita lihat keseruan di kelas tersebut, kelas 10 R1. Demikian perkenalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baca doa sebelum belajar wa itistani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina azaban. Untuk selanjutnya kita bernyanyi lagu nasional, lagu Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Semangat ku bakar jiwaku kepadamu, rela ku beri padamu, rela ku beri. Sabahul khair. Subhanallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Silakan duduk. Jurusan. Ya, sebelumnya satu kelas ada 26. Siapa yang tidak hadir? Hadirnya. Semua hadir. Untuk hari ini pembelajaran sejarah kebudayaan Islam keempat. Temanya adalah perkembangan Islam
pada masa Khulafaur Rasyidin. Diharapkan kalian semua nanti bisa menelaah seperti apa kondisi waktu itu setelah Rasulullah wafat. Jadi menelaah bagaimana kelanjutannya, menelaah proses pemilihan para pengganti atau pemimpin yang menjadi tauladan di masa setelah Rasulullah wafat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Selain itu juga bisa kalian nanti menelaah apa saja kebijakan-kebijakan yang bisa diambil dari keberhasilan para khalifah tersebut. Yang pertama adalah tadi proses pemilihan Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang dimaksud. Nanti kalian bisa mencari tahu di buku ada maupun di internet dengan jaringan wifi yang ada atau modem. Itu yang kedua adalah menelaah kebijakan para pemimpin atau Khulafaur Rasyidin. Nah, selain kebijakan juga kalau ada permasalahan kamu cari tahu dan solusi yang pernah ada. Nah, ini masuk ke kebijakan. Yang ketiga, biar nggak banyak-banyak, sederhana aja, apa ibroh atau ilmu yang bisa kalian peroleh dalam belajar tentang peradaban masa Khulafaur Rasyidin. Sebagai rujukannya yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang kalau tidak salah berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayat. Bahwasanya bila mana kita mau taat Allah, taatilah juga Rasul dan ulil amri di antara kita atau pemerintah. Kali ini kita belajar tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Hal ini juga berkaitan dengan model pemerintahannya seperti apa yang nanti akan menjadi rujukan kita semuanya dalam masa depan yang kalian akan dapatkan. Khulafaur Rasyidin. Apa itu khulafah atau Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Figur pemimpin. Ya, boleh. Ya, bagus. Selanjutnya, mengapa umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, setelah wafat nih, justru malah terjadi pertikaian? Karena tidak ada yang menentukan dari karena Muhammad menyatu semuanya dan kepercayaan paling besar. Jadi ternyata apa? Jadi calon pemimpin berikutnya masih belum. Sedangkan Rasulullah itu gambarannya luar biasa kepemimpinannya sampai mengakar masyarakat. Umat Islam di masa itu butuh figur pimpinan. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Nanti ada tantangan buat kalian semua mencari tahu seperti apa proses pemilihan dari para khalifah itu, terus apa saja kebijakan yang bisa dilakukan atau dijalankan saat dia menjadi seorang khalifah. Khalifahnya ada berapa? Siapa aja? Abu Bakar, ya.
Utsman. 4 sahabat yang kemajuan ilmunya, kedermawannya semuanya ada di 4 orang itu ya. Nah, nanti kamu gali, kamu cari informasi tentang para sahabat tersebut. 4 khalifah. Jadi kita akan berdiskusi karena jumlahnya berapa? 26. Jadi ada 4 kelompok yang jumlahnya 3 atau 4? Yang 5 2 orang. Semuanya kan 4 kali 6 24, lebihnya 2. Nah, yang lebih 2 itu ada 5. Jadi semuanya 26 ada semua. Nah, bukan yang 7. Artinya semuanya 4 dan 5. Satu kelompok. Artinya membahas 4 khalifah ini dibagi-bagi. Siapa yang mau membahas Abu Bakar As-Siddiq? Nah, ini ada LKBD lembar kerja peserta didik. Coret-coretan. Buat menjawab yang ada. Kelompok berikutnya. Ini kelompok apa? Abu Umar bin Khattab. Yang ini kelompok apa? Umar juga. 1, 2, satu lagi siapa? Enggak, ini 1, 2, 3. Oh ya. Oke. Gak apa-apa, nanti yang siap silakan. Cukup ya? Kamu berdiskusi, membahas permasalahan yang ada. Siapa yang belum punya kelompok? Ini dah. 1, 2, dah lengkap. Ini kelompok yang 5. Ini boleh ke sini 1 orang. Ini 5. Oh, ini yang 5. Oke, silakan. Jadi apa saja yang harus dibahas? Pertama, bagaimana proses pemilihan khalifah tersebut. Yang Abu Bakar ya Abu Bakar, yang Umar ya Umar, yang Utsman ya Utsman, dan Ali ya Ali. Terus setelah itu kamu cari tahu apa saja kebijakan khalifah itu. Khalifah itu kan bermacam-macam, sekaligus boleh disampaikan permasalahan yang ada dan apa saja solusinya. Bisa ya? Itu kalau bisa ditulis di situ. Kalau nggak langsung dicari tahu di situ, nanti bisa disampaikan. Diskusi dulu sebentar. Terus yang ketiga, apa saja nilai atau kesimpulan dari diskusi kalian, termasuk ibroh atau nilai-nilai yang bisa diambil oleh kalian sebagai generasi muda, mengambil pelajaran dari kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Bisa ya? Bisa nggak? Oke, nanti waktu 25 menit, silakan mulai dari sekarang. Ada pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan hal ini? Diatur saja. Itu tadi kan membahas apa tadi khalifahnya? Utsman. Berarti yang dibahas nanti dipresentasikan proses pemilihan Utsman bin Affan. Kau cari tahu bisa lewat buku, lewat internet. Nah itu bahan bacaannya ada yang di LKPD itu. Terus dikasih tanda. Bagian apa? Utsman. Benar Utsman? Nah, apa saja kebijakannya waktu itu, keberhasilannya, mungkin permasalahan di waktu Utsman apa saja, dan adakah solusi yang ada, dan terakhirnya ibroh atau nilai-nilai apa yang bisa diambil. Nah, selanjutnya kita ice breaking biar nggak jenuh. Ada yang ngantuk nggak? Siaman. Silakan. Kendorkan urat-uratnya, ambil nafas yang panjang. Ah, ini ketahuan ngantuk. Gimana hasil diskusinya? Masih berjalan? Masih. Kita sebentar
speaking. Al Zaitun. Sehat, cerdas, dan manusiawi. Mana tangan yang gerak? Al Zaitun. Sehat, cerdas, dan manusiawi. Angkatan 24. We are the golden generation. Luar biasa. Silakan dilanjutkan. Untuk selanjutnya, siapa yang mau maju duluan? Yang lainnya boleh duduk. Jurusan Kita seger kan? Ada kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ada kelompok Umar bin Khattab. Ada kelompok Utsman bin Affan. Di sini ada tambahan. Kamu bisa mengamati, nanti ditambahkan di situ. Jadi setelah Rasulullah itu wafat, apa yang terjadi? Nah, ini ada video dikit. Silakan dilihat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, terjadi hiruk-pikuk kekacauan dan kebingungan di tengah kaum muslimin. Maka di antara mereka ada yang kaget dan tercengang luar biasa, dunia bingung dan tidak bisa berpikir lagi. Ada yang langsung terkejut hingga tidak mampu lagi berdiri. Ada yang mudahnya langsung keluh sehingga tidak mampu berkata-kata. Dan ada yang menyangka total dan sama sekali tidak mempercayai kematian beliau. Ketika Rasulullah meninggal dunia, maka itu adalah musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah meninggal dunia, orang-orang Arab banyak yang murtad. Yahudi dan Nasrani mulai menggeliat dan menjulurkan lehernya. Kemunafikan mulai terlihat, dan kaum muslimin menjadi laksana sekumpulan kambing di tengah malam yang hujan dan dingin karena kehilangan nabi mereka. Meninggalnya Rasulullah menjadi sebuah pukulan keras dan musibah yang paling besar. Adapun Ali bin Abi Thalib memilih menutup diri di rumah Fatimah. Sedangkan Utsman bin Affan terdiam membisu 1000 bahasa. Kata duka itu didengar Umar bin Khattab. Kemudian Umar berdiri di hadapan semua orang sambil berpidato di dalam masjid. Umar berkata, aku tidak mau mendengar seorang pun ada yang berkata bahwa Muhammad telah meninggal. Namun katakanlah bahwa Allah telah memanggil Muhammad untuk menghadapnya seperti yang dilakukan kepada Musa bin Imran, di mana dia mengasingkan diri dari kaumnya selama 40 hari. Lalu kembali lagi kepada mereka setelah beliau dianggap meninggal dunia. Rasulullah benar-benar akan kembali. Karena itu, tangan dan kaki orang-orang yang beranggapan bahwa beliau meninggal dunia hendaknya dipotong. Ketika Abu Bakar mendengar berita meninggalnya Rasulullah, maka beliau pun langsung bergegas menaiki kuda dari rumahnya. Kemudian masuk masjid tanpa berbicara sepatah kata pun kepada orang-orang dan langsung masuk ke bilik Aisyah. Lalu beliau mendekati jasad Rasulullah yang waktu itu ditutup dengan kain. Lalu beliau membuka kain yang menutupi wajah Rasulullah, kemudian memeluknya, menciumnya, dan beliau pun menangis. Itu sedikit literasi atau ilustrasi. Jadi ada yang mengurusi pemakamannya dia, ada yang membicarakan bagaimana setelah Rasulullah siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya. Nah itu seru. Nah pribadinya masyarakat Arab yang keras-keras tentunya beda dengan masyarakat Indonesia. Nah itu yang terjadi. Saya kira
informasi sedikit itu tentang permasalahan tentang setelah wafatnya Rasulullah. Selanjutnya boleh disampaikan hasil diskusimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami ingin menyampaikan tentang Umar bin Khattab. Ya, di sini ada beberapa persoalan umum yang harus dijawab. Salah satunya yang pertama, jelaskan proses pemilihan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan alasannya dipilih. Proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab yakni dengan khalifah sebelumnya yakni Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakit. Akibat itu Abu Bakar As-Siddiq memanggil para sahabat-sahabatnya untuk menilai apakah Umar bin Khattab ini cocok dijadikan sebagai khalifah pengganti sebelumnya. Alasannya karena Abu Bakar takut dirinya telah wafat dan telah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, soalan keduanya adalah sebutkan 3 kebijakan penting Khalifah bin Umar bin Al-Khattab. 3. Jadi ada 3 kebijakan penting di Khalifah Umar bin Khattab, yakni membentuk sistem administrasi pemerintahan dan keuangan, lalu membuka wilayah, maksudnya membuka wilayah itu perluasan dakwah atau perluasan agama Islam ke wilayah luar seperti Persia, Mesir, Syam, dan Yerusalem. Dan ada membangun lembaga kehakiman serta mengatur pembagian gaji di tentara. Adalah solusi terhadap diskriminasi yang terjadi di Mekah. Dia pertama membangun birokrasi pemerintah yang tertata, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta memperhatikan kesejahteraan rakyat. Nilai nomor. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat itu adalah Khalifah Umar merupakan simbol keadilan dan penataan administrasi pemerintahan Islam yang efisien dan sistematis. Itu saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok Abu Bakar. Silakan hasil diskusinya disampaikan. Tuh, yang lainnya siap ya? Kasih aplaus atau apa? Jangan gini udah. Itu yang paling belakang. Gabut kayaknya. Simak dengan baik. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan Bapak Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama, proses pemilihan. Dipilih Abu Bakar As-Siddiq dipilih melalui musyawarah di Sakifah Caranya musyawarah ya. Bani Saidah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kaum Muhajirin dan Ansor bermusyawarah dan sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama karena kedekatan dan realitasnya terhadap Nabi. Kebijakan yang beliau buat: 1. Menumpas perang Riddah, pemberontakan dan kemurtadan setelah wafat Rasulullah. 2. Menyusun pasukan untuk menaklukkan wilayah di luar Jazirah Arab, Syam dan Irak lebih tepatnya. 3. Mengumpulkan dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf karena banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Permasalahan yang dihadapi yaitu pertama, banyak kabilah murtad dan enggan membayar zakat. 2. Ancaman dari Romawi dan Persia. Ini solusinya. Yang pertama, Abu Bakar mengirim pasukan ke daerah untuk menegakkan kembali ajaran Islam dan membentuk pemerintahan yang kuat dengan disiplin syariat. Nilai moral dan strategi kepemimpinannya. Yang pertama, keberanian, tegas melawan kemurtadan.
Terus yang kedua, ketegasan, tidak kompromi terhadap penolakan zakat. Yang ketiga, strategi, fokus pada stabilisasi internal sebelum ekspansi luar negeri. Kesimpulannya, Abu Bakar berhasil menjaga keutuhan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW dan meletakkan fondasi pemerintahan yang Islam yang stabil. Sekian. Nah, ada juga poin terakhir yaitu refleksi untuk kita semua, untuk generasi kita. Nah, yang pertama itu pemimpin harus berprinsip kuat, konsisten terhadap kebenaran dan tidak mudah goyah oleh tekanan sosial ataupun tren sesaat. Nah, sekian dari kelompok kami. Jazakallahu khairan wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Aplaus buat kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Kami di sini dari kelompok Usman bin Affan. Kami di sini dari kelompok Utsman bin Affan akan mempresentasikan tentang kebijakan dalam Utsman bin Affan ini. Jadi intinya kepemimpinan Utsman bin Affan. Oke. Lanjut. Pertanyaannya, perkenalkan, nama saya Mikael Afuzur Ramadan. Dan saya Ismail Hakim Alfat. Saya Sultan Abdi Walan. Saya Rizal yang Kasar. 5 sekawan. Nah, siapa aja dah. Dan selanjutnya kita akan menjawab satu. Ya, jadi Utsman bin Affan dipilih melalui Dewan Syuro, 6 orang sahabat Nabi yang dibentuk oleh Umar sebelum wafat. Habis itu kebijakannya ya menyusun kembali dan menyeragamkan mushaf Al-Quran, yaitu mushaf Utsmani. Habis itu melanjutkan ekspansi ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Habis itu membangun armada laut dan mengembangkan infrastruktur seperti masjid dan fasilitas umum. Habis itu permasalahan yang ada pada masa kepemimpinannya yaitu munculnya kelompok oposisi yang menuduh nepotisme. Habis itu ketegangan politik internal di kalangan umat Islam. So, solusinya berusaha menenangkan konflik dengan cara damai dan menghindari penumpahan darah. Namun akhirnya beliau wafat terbunuh. Ya, nilai-nilai moral dan kepemimpinan di masa Utsman bin Affan adalah pertama, kedermawanan dan kesabaran atas apa yang telah dilayangkan kepada Utsman bin Affan seperti fitnahan dan yang lain-lain. Strategi dakwahnya adalah mengedepankan kelembutan dan musyawarah. Udah. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Aplaus buat kelompok Utsman bin Affan. Kelompok mana? Ali bin Abi Thalib. Nah, kita tunggu seperti apa hasil diskusi dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan maju. Kesempatan masih ada 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Nama saya Hafiz Maulana dari kelas 10 R1. Nama saya Muhammad Aksel Fatin dari 10 R1. Nama saya Panjang Kasaputra dari 10 R1.
Nama saya Ahmad Reski Ardiansyah dari 10R1. Nama saya Ersyar Fazrul Hakim dari 10R1. Proses pemilihan Khalifah Ali bin Thalib dipilih setelah wafatnya Utsman di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Dipilih oleh mayoritas umat di Madinah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib. 1. Mengembalikan prinsip keadilan sosial dan moralitas dalam pemerintahan. 2. Menghadapi pemberontakan internal seperti perang Jamal dan perang sifil. 3. Memindahkan ibu kota ke Kufah untuk stabilitas politik. Permasalahan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. 1. Perpecahan umat Islam, munculnya kelompok Khawarij dan konflik dengan Muawiyah. Fitnah besar di kalangan umat Islam. Solusinya adalah berusaha menenangkan konflik dengan cara damai dan menghindari pertempuran darah. Namun akhirnya beliau wafat terbunuh. Jadi kesimpulan itu Ali ini menegaskan dan menjelaskan pula penegakan keadilan dan moralitas. Terus Ali adalah teladan dalam kebijaksanaan, keberanian, dan semangat menegakkan keadilan. Meski menghadapi konflik internal, ia masih bisa memberikan contoh suri teladan dalam memimpin umatnya. Sekian dari kami. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Aplaus buat kelompok Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya setelah diskusi tadi keempat khalifah, tentunya ada yang bisa diambil hikmah semasa para khalifah tadi melakukan kebijakan dan strateginya, terutama buat generasi kalian sebagai generasi muda, yang mana suatu saat kalian akan menjadi pemimpin apapun bentuknya, intinya pemimpin suatu negeri, mau bagian presiden atau bawahnya sampai ke desa. Nah, itu sebagai rujukan, sebagai referensi ataupun sebagai contoh bagaimana menangani permasalahan yang ada, strateginya sudah ada. Selanjutnya di antara kalian, sebelum disempurnakan, adakah yang mau merefleksikan hasil diskusi ini? Silakan. Kita akan merefleksikan untuk generasi Z dari para Khalifah Rasyidin sebelumnya, yaitu keberanian Abu Bakar dalam menjaga prinsip, keadilan Umar dalam menegakkan hukum, kesabaran Utsman dalam menghadapi fitnah, dan kebijaksanaan Ali dalam mengolah perbedaan. Dengan meneladani nilai-nilai tersebut, generasi Z dapat menjadi pemimpin yang berintegritas, bijaksana dalam teknologi dan sosial media, serta berjiwa kuat menghadapi tantangan zaman. Sekian kami. Tadi sudah disampaikan refleksi dari teman kalian, bagaimana cerminan dari pembelajaran kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang punya pendapat lain? Boleh maju. Jadi proses pemilihan Umar bin Khattab adalah dengan ditunjuk oleh ya? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, karena tidak ada pemimpin yang lebih cocok daripada Umar bin Khattab. Oke, selanjutnya bagaimana kebijakan atau permasalahan yang ada? Nah, kebijakan pada masa Umar bin Khattab itu seperti membentuk sistem administrasi pemerintahan dan keuangan Diwan, membuka wilayah luas seperti Persia, Mesir, Syam, dan Yerusalem, membangun lembaga kehakiman dan mengatur pembagian gaji tentara, mendirikan kota-kota baru seperti Kufah dan Basrah. Nah, permasalahan yang dihadapi itu seperti pengelolaan wilayah yang sangat luas dan tantangan solusi akibat keberagaman suku dan bangsa. Adapun solusinya adalah
membangun birokrasi pemerintah yang tertata, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta memperhatikan kesejahteraan rakyat. Oke, adakah yang disimpulkan dari kepemimpinan Umar bin Khattab? Nah, kesimpulan dari atau ini refleksi, kesimpulan dan refleksi. Silakan. Nah, kesimpulan dari kepemimpinan Umar bin Khattab adalah Umar merupakan simbol keadilan dan penataan administrasi pemerintahan yang efisien dan sistematis. Nah, kemudian refleksinya, pemimpin harus berani berinovasi, adil, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi. Sekian. Oke, terima kasih semuanya. Aplaus buat kelompok Umar bin Khattab. Setelah pembelajaran ini selesai, nanti ke depannya tentunya ada tantangan tersendiri. Setelah kekhalifahan keempat khalifah ini atau Khulafaur Rasyidin ini, ada yang tahu? Yang meneruskan atau peradaban yang ada setelah masa Khulafaur Rasyidin apa namanya? Bani Umayyah. Jadi keluarga Umayyah nanti menguasai Jazirah Arab. Nah, nanti kedepannya kita akan membahas itu sampai detail, bahkan sampai ke dari Damaskus sampai ke Andalusia. Itu masanya begitu panjang. Itu nanti buat semester genap. Ini akhir dari semester ganjil di kekhalifahan Khulafaur Rasyidin atau pemimpin keempat itu. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga semua ibrah tadi bisa dicatat di dalam otak kamu masing-masing sehingga menjadi bekal kalian di masa depan. Kiranya cukup sekian, silakan ditutup. Ana tatem bidoain sawiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jurusan